Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kali ini dalam program Heart Sayings of Jesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membahas salah satu ucapan Yesus Kristus, Saudara, di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kita mau lihat ya, Saudara ya, kalimat ini Saudara. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Apa maksudnya? Mari kita lihat sama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyingkapkan kebenaran bagi kami, supaya kami memahami Engkau, dan hari ini kami dipulihkan hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka sama-sama Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 mulai. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus menyucikan bait Allah di Yerusalem. Ya, pada waktu itu Yesus dari Betania di luar kota Yerusalem. Dan dia akan masuk ke kota Yerusalem, Saudara. Pada waktu itu kita juga masih ingat, Yesus ketika melihat Yerusalem, dia menangisi Yerusalem. Peristiwa ini terjadi dalam satu rentang waktu yang bersamaan. Ya, Saudara, yang waktu linear yang bersamaan. Nah, Saudara, mari kita lihat dari peristiwa ini. Mengapa sih Yesus kok kutuk pohon ara ini? Ya, apa sih yang terjadi? Apa yang dimaksudkan di dalamnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, cukup umum pada waktu itu bagi seorang nabi dan bagi seorang rabi Yahudi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya profetik. Yang sifatnya berisi dalam tanda kutip nubuatan. Bukan hanya pengajaran, bukan hanya sebuah khotbah, Saudara, tapi juga sebuah tindakan-tindakan yang profetik, Saudara, untuk menyatakan sebuah maksud. Dan simbolisme ini yang harus kita pahami, yang Yesus banyak sekali lakukan ketika kita baca Alkitab kita. Ya, Bapak Ibu, dikatakan Yesus merasa lapar dan ia melihat pohon itu, Saudara. Lalu ia tidak dapat apa-apa di pohon itu. Seharusnya memang ada apa-apanya. Tapi dikatakan bukan musim buah ara. Betul. Karena buah yang akan muncul kemudian memang belum waktunya. Ya, tapi sebetulnya kalau ada daun berarti sudah muncul buah-buah kecil, ya, yang sudah cukup matang sebesar biji almond untuk dimakan oleh para traveler pada waktu itu. Ya, seharusnya sudah ada, tapi pohon ini tidak berbuah. Ya, yang dimaksud bukan musim buah pohon ara, bukan musim buah ara adalah buah yang sudah cukup besar, cukup matang yang akan muncul pada berbulan-bulan kemudian. Saudara, tapi sebetulnya buah yang kecil sebesar almond itu yang sudah cukup manis untuk dimakan sebetulnya sudah ada, begitu loh. Tapi ini tidak ada. Mari saya beritahu kepada saudara terlebih dahulu apa yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Ini adalah sebuah simbologi, metafora yang termuat di dalamnya. Buah ara itu lambang dari Israel, Saudara. Ya, tidak ada yang lain. Ya, tidak sulit untuk dimengerti. Buah ara, pohon ara adalah lambang dari Israel, bangsa Israel. Dan Yesus mengutuk pohon ara itu karena tidak berbuah. Apa yang maksudnya, Saudara? Karena Israel menolak dia sebagai Mesias, menolak anak Allah yang turun ke dunia sebagai Mesias. Tapi kemudian Yesus menangisi Israel itu, menangisi Yerusalem, yang adalah heartbeat-nya orang-orang Yahudi sampai hari ini. Detak jantungnya bangsa Israel sampai hari ini, Saudara, adalah Yerusalem. Lagu-lagu mereka adalah lagu-lagu yang menyanyikan dan menangisi tentang Yerusalem, Saudara. Bahkan sebuah lagu yang berjudul Yerusalem,
Shel Shahaf. Yerusalem Shel Shahaf. Ya, saudara. Jerusalem of Gold. Menceritakan betapa rindunya mereka akan Yerusalem. Yang seperti emas itu. Tembok-temboknya. Kecintaan mereka terhadap Yerusalem. Mereka ungkapkan lewat lagu, puisi, dan bahkan lagu kebangsaan. Bangsa Israel, saudara. Yang judulnya Hatikva. Itu pun mengandung kata Yerusalem. Yerusalem, saudara. Oh, betapa mereka sangat-sangat menggandrungi Yerusalem. Yesus pun menangisi Yerusalem sebagai seorang Yahudi. Menangisi Yerusalem dan berkata, karena engkau telah menolak aku. You no longer worthy of Jerusalem. Oleh karena itu kenapa kemudian tahun 70 Masehi Romawi menyerang Israel dan kemudian bangsa Yahudi terdiaspora ke seluruh dunia, saudara. Sampai kemudian mereka kembali lagi, ya, mereka aliyah atau mereka came up again to Jerusalem, mereka kembali lagi ke Israel, saudara. Kemudian tahun 1948 mereka merdeka. Dan kemudian terjadilah pergolakan politik, pergolakan demi pergolakan sampai detik ini di Israel sana. Saudara, fakta-fakta itu tidak bisa kita nafikan. Ya, tidak bisa kita nafikan. Tapi mari kita lihat, sebagai seorang pengikut Yesus, ada hal apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui peristiwa ini, saudara? Ada pengajaran apa, maksud apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui pelajaran dari peristiwa pohon ara ini? Perhatikan ini yang pertama. Saudara, secara rohaniah, saya mau berkata kepada saudara, Yesus cari buah ketika dia lihat hidup kita. Yesus tidak cari ini dan itu. Dia kasih kita modal kok. Dia kasih kita talenta. Dia kasih kita potensi-potensi karunia. Yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita, Bapak Ibu, adalah berbuahkah kita atau tidak. Apakah kita menghasilkan buah-buah dalam hidup kita? Buah apa itu? Buah pertobatan. Buah kehidupan. Buah roh, buah pelayanan. Apakah kita terus berbuah dalam hidup ini? Atau kita mandek tidak berbuah? Sudah waktunya berbuah. Seharusnya muncul buahnya walau sedikit mungkin. Tapi kita tidak berbuah. Hati-hati loh, saudara. Sebagai anak Tuhan, mari kita berbuah. Jangan kita gagal untuk berbuah. Buah pertobatan harus muncul dalam hidup kita. Buah pertobatan. Kita mulai diubahkan dalam karakter kita, keseharian kita, sifat-sifat kita. Buah dalam kehidupan, kita semakin matang. Buah dalam pelayanan, melayani Tuhan dong. Bagi yang belum melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Kenapa kita tidak melayani Tuhan? Ya, buah roh, saudara, itu harus muncul. 9 sisi dalam buah roh itu harus kemudian muncul dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Tuhan mau lihat buah-buah itu. Mari kita terus bertumbuh, bertumbuh dan berbuah. Dan siap dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya bagi kemuliaan namanya. Perhatikan buah-buahmu hari ini. Hiduplah di dalam buah roh juga, bukan dalam buah daging. Jangan yang bertumbuh adalah buah dagingnya. Jangan. Ya, buah daging telah nyata kan, saudara? Kitab Galatia katakan seperti itu. Perceridraan. Mari kita lihat ayatnya ya. Mari kita lihat ayatnya saja. Galatia. Buka sama-sama saya dalam kitab Galatia. Pasal yang ke-5. Oke. Ayat yang ke-19-20. Kita mau lihat ya. Perbuatan daging atau buah daging telah nyata. Apa saja? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 3 ini ditulis duluan. Itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Kenapa ditulis duluan? Karena ini masalah manusia yang paling hebat. Yesus ngomong, dosa-dosa lain diperbuat orang di luar. Tapi dosa percabulan, perzinahan dibuat orang di dalam tubuhnya sendiri. Saudara, 3 yang pertama ini, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dosa yang dilakukan di dalam tubuhnya sendiri, ini adalah hal yang sangat-sangat besar. Mengikat banyak orang, saudara. Itu perbuatan daging, itu buah daging bukan?
Saudara, karena manusia sangat rentan dengan kejatuhan dalam hal-hal seksualitas. Penyembahan berhala. Orang kalau penyembahan berhala, biasanya langsung hubungannya pasti ke sihir. Ya, pasti ke perseteruan. Cekcok, perang sana sini, perang di pengadilan, perang di luar, perang semuanya diajak gelut, diajak perang. Diajak tengkar semuanya. Tengkar di luar sama orang di luar, tengkar sama orang di keluarga. Keluarga hancur, perang, tuntut menuntut. Anak nuntut orang tua nuntut anak, semuanya. Uang menjadi raja, mamon menghancurkan keluarga. Percidraan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan itu sudah kombinasi, saudara-saudara, kombinasi. Berarti yang disembah adalah uang kan selama ini. Perselisihan, iri hati, amarah. Semuanya kan itu, orang kalau iri, muncul amarah, perselisihan, ya, kepentingan diri sendiri, selfishness, egois, saudara, hidup ini. Tidak peduli orang lain. Percideraan, ya, pembunuhan, melukai orang lain, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Semua hal-hal demikian itu loh yang disebut sebagai buah daging. Yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan daging. Hal-hal semacam ini jangan kita berbuah. Ya, Bapak Ibu, kita jangan berbuah dalam hal yang demikian. Tapi kita harus berbuah di dalam buah roh. Apakah buah roh itu, saudara? Ya, hiduplah oleh roh. Muncul dalam buah roh itu. Apa saja? Ayat 22, Galatia pasal yang kelima. Tapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nggak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, semuanya baik. Dan ini adalah karakter-karakter Allah. Kingdom values, saudara. Nilai-nilai kerajaan Allah. Christ-likeness characters. Karakter-karakter yang seperti Kristus yang harus terus kita kembangkan dalam hidup ini. Yang harus terus kita kembangkan. Di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Mari kita berbuah. Jangan kita tidak berbuah. Karena buah itulah yang Tuhan mau lihat di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya. Yang kedua adalah apa? Dalam peristiwa ini kita bisa belajar satu hal. Bahwa, saudara, bahwa iman itu penting. Iman kepada Yesus yang berkuasa. Iman percaya kepada Yesus yang berkuasa. Saudara, Yesus berkuasa. Dia berkuasa lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Mungkin kau berkata, aku kurang percaya. Mengapa? Karena doaku nggak dijawab tuh. Doaku belum dijawab tuh. Ya, aku berdoa buat orang sakitnya nggak sembuh tuh. Orang sakitnya malah mungkin meninggal tuh. Mana katanya nama Yesus berkuasa. Aku buat ini buat itu demi nama Kristus tapi kok tidak ada hasilnya. Mengapa usahaku tidak berkembang? Malah mati usahaku. Mengapa karirku mandek cuma begini-begini saja? Mana katanya Yesus berkuasa. Mengapa hari ini aku masih sendiri? Aku belum menikah. Mengapa hari ini aku kontrak terus? Tidak pernah bisa beli rumah. Kenapa aku hari ini ya harus jalan kaki terus atau naik angkutan umum terus, minimal motor tidak bisa beli, saudara? Dan banyak sekali kita asosiasikan kuasa Yesus dengan masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari semacam itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada hubungannya sebetulnya dengan itu semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini saya mau berkata kepada saudara bahwa kuasa Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Kuasa Yesus tidak ada hubungannya dengan apa yang barusan saja saya sebutkan semuanya. Karena kuasa Kristus adalah kuasa untuk menyelesaikan maksud-maksud kerajaan Allah. Kuasa untuk menggenapi dan menyelesaikan maksud-maksudnya yang rohania. Mujizat bisa terjadi, bisa, amin, kehendak Tuhan yang terjadi.
sesuai dengan kehendaknya. Masalahmu diberikan jalan keluar, bisa, pasti bisa, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, kedaulatannya. Apapun yang kau alami, saudara. Ya, apakah hari ini kau bisa mendapatkan pasangan hidup yang seiman, yang betul-betul takut akan Tuhan? Pasti bisa. Tepat pada waktunya Tuhan. Siapkan dirimu, bangun dirimu. Kenapa orang tidak mau mendekat kepadamu? Mungkin karena engkau yang tidak siap, karaktermu masih amburadul, ya, engkau belum matang. Mana orang mau mendekat, saudara? Tapi kalau engkau matang, bisa bawa diri, orang pasti akan mendekat. Yang baik tentunya. Ya, yang takut akan Tuhan, yang sama-sama anak Tuhan, yang sama-sama bertumbuh berbuah. Bisnisku bagaimana? Kenapa aku masih... Semua bisa, saudara. Semua bisa. Tapi kuasa Yesus tidak hanya untuk hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh seperti itu dalam kehidupan ini. Kuasa Yesus akan dinyatakan untuk supaya maksud-maksud kerajaan Allah di dalam dirimu akan tergenapi. Apapun itu bentuknya, akan digenapi. Jadi jangan asosiasikan kuasa Yesus hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadimu saja ya. Tapi pahamilah hari ini bahwa kuasa Kristus itu untuk supaya maksud-maksud kerajaannya tergenapi dalam kehidupanmu. Saudara, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan seorang yang bernama Helen Keller yang cacat itu. Untuk supaya apa? Supaya melalui dirinya dan melalui gurunya, guru privatnya yang sangat-sangat Christian sekali, yang sangat mengasihi Kristus, Ibu Anne Sullivan, yang dengan segenap hati merawat Helen Keller, mendampingi sampai Helen Keller kemudian dipulihkan bertahap pelan-pelan. Kuasa Yesus bekerja dalam diri dua orang ini supaya apa? Supaya Helen Keller bisa menolong orang-orang atau anak-anak yang juga mengalami seperti yang dia alami. Supaya melalui tangan Helen Keller yang dipulihkan melalui seorang Ibu Anne Sullivan ini, dia melahirkan yayasan-yayasan sosial untuk menolong, memberdayakan anak-anak yang juga mengalami seperti dirinya. Saudara, Tuhan buat sesuatu yang besar melalui sebuah kehancuran. Tuhan melaksanakan kuasanya yang besar melalui situasi-situasi kehidupanmu yang tidak ideal. Tuhan akan menyelesaikan maksudnya yang luar biasa dalam kehidupanmu. Yang besar itu yang tidak kau tahu hari ini. Melalui situasi-situasi kehidupanmu hari ini. Di mana engkau mungkin ketika engkau berkata dan bercermin kau akan berkata, mana bisa Tuhan, mana bisa hidupku aja seperti ini kok. Mana bisa Tuhan, aku nggak punya apa-apa kok. Mana bisa Tuhan, aku aja masih seperti ini. Mana bisa Tuhan, situasi real hidupku aja tidak memungkinkan. Saudara, ketika engkau berkata seperti itu, kuasa Allah yang besar sanggup untuk mengerjakan hal-hal itu. Lihat saja bagaimana kejutan-kejutan dari Allah akan datang dalam kehidupanmu. Kuasa Tuhan yang besar itu juga menaungi seorang Mother Teresa. Ketika dia ada di negaranya, saudara. Pada waktu dia menjadi sebagai seorang gadis muda yang mendedikasikan hidupnya sebagai seorang suster untuk melayani Tuhan. Dan dikirim pertama kali pergi ke India. Merawat orang-orang kusta. Tanpa takut ketularan. Menggendong mereka, pegang mereka. Tanpa takut ketularan kusta. Kuasa Tuhan menaungi Mother Teresa. Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan hebat. Dan namanya dihormati oleh orang di seluruh dunia. Bukan melalui karyanya. Tapi kuasa Tuhan akan memampukan dia untuk tidak merasa jijik dengan orang-orang dia layani. Punya hati, punya belas kasihan. Yang menyentuh hati banyak orang di dunia ini. Oh haleluya, saudara. Kuasa Tuhan bekerja menjamah hati seorang anak muda di Bristol di Inggris yang bernama James Hudson Taylor. Ketika dia mendengar khotbah-khotbah tentang misi di inland China, di pedalaman Cina daratan, saudara, di Tiongkok daratan. Hatinya bergebu-gebu. Umur 21 tahun dia pergi ke negara Tiongkok waktu itu. Dia memulai karyanya, hidupnya naik turun di sana. Ada banyak hal yang dia alami. Dia kena sakit bahkan malaria. Ada banyak drama terjadi dalam hidupnya, tapi kuasa Allah menaungi James Hudson Taylor ini untuk melahirkan
sebuah badan misi, yang salah satu badan misi yang terbesar, saudara, di Asia Timur, China Inland Mission, yang hari ini berubah nama menjadi Overseas Missionary Fellowship, OMF, yang hari ini masih beroperasi di banyak tempat di dunia. Nama-nama lain yang orang biasa, tapi Tuhan sanggup, kuasa Yesus sanggup mengerjakan. Brother Andrew, seorang Belanda, yang hatinya tersentuh untuk menyebarkan Alkitab di negara-negara komunis, negara-negara yang tertutup, saudara. Saya baca bukunya, biografinya. Dia pakai mesin VW, mobil VW lama itu ya, Volkswagen kodok yang lama itu. Dia selundupkan Alkitab ke banyak negara-negara komunis. Sampai dia harus ganti mobil 2 kali. Kenapa, saudara? Mobilnya turun mesin. 2 kali turun mesin, bayangkan 200.000 kilometer satu mobil. Dia harus ganti mobil yang lain. Dia mendirikan sebuah badan misi yang hebat. Open Doors International hari ini. Kuasa Yesus menaungi seorang Brother Andrew untuk melahirkan perkara besar melalui situasi-situasi kehidupannya yang tidak ideal. Richard Wurmbrand, Torture for Christ. Wow, saudara, karya yang hebat di negara-negara komunis. Bagaimana dia pun disiksa untuk menyebarkan Injil Kristus. Sir David Livingstone, yang mengabdikan hidupnya dalam pelayanan misi dan medis di pedalaman Afrika. Dan kalau hari ini orang-orang Afrika mengenal Kristus, itu salah satunya adalah karya besar. Karena kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus menaungi Sir David Livingstone. Banyak nama yang lain lagi, saudara. Jenderal-jenderal dalam kerajaan Allah yang melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Kristus. Kuasa Allah diberikan, kuasa Yesus Roh Kudus diberikan untuk memastikan maksud-maksud rencana kerajaannya tergenapi di dalam kehidupanmu. Tidak ada hubungannya dengan berkat-berkat jasmania remeh-temeh yang kita minta selama ini, saudara. Semuanya itu nanti Tuhan kasih, itu menggenapi, menolong menggenapi. Tapi kuasa Allah yang terbesar adalah untuk memastikan, sekali lagi, untuk memastikan rencananya tergenapi dalam kehidupanmu. Apa rencana Tuhan dalam kehidupanmu hari ini? Mungkin kau belum tahu. Kalau engkau anak muda, mungkin kau hanya hidup untuk dirimu sendiri. Engkau hanya sibuk dengan aktivitas-aktivitas masa mudamu. Ketahuilah hari ini, Allah punya rencana, Allah punya maksud. Temukan maksudnya dalam dirimu apa. Jangan hidup hanya untuk sebagai anak muda pada umumnya. Just having fun, just have fun, have fun, have fun, have fun. Stop having fun. Having fun in Christ. Having fun lah in His will for you. Jangan cuma having fun untuk hanya menyenangkan dagingmu saja hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita tangkap maksud Allah untuk hidup kita. Amin, saudara. Kalau kita mengerti rencana Allah dalam hidup kita, maka saya percaya, kita akan bentuk dan kita akan atur hidup kita tertuju kepada Yesus dan rencananya senantiasa. Anak muda, jangan hanya hidup senang-senang saja. Hiduplah untuk karya Allah, rencana Allah yang besar dalam dirimu. Berdoa untuk masa depanmu. Berdoalah kiranya supaya pimpinan tangan Allah lebih jelas lagi dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, aku berdoa kiranya Engkau nyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu untuk kami semuanya, ya Tuhan, supaya kami melakukan perkara-perkara kerajaan Allah, dan kami tidak menggunakan waktu kami habis hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia saja. Kami ingin hidup untuk Kristus, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, seperti yang Tuhan amanatkan bagi kami. Tolong ya Tuhan, dalam situasi-situasi kehidupan kami yang mungkin tidak ideal, tapi tolong ya Tuhan, kasih karunia-Mu berlimpah, supaya Engkau pakai semuanya itu untuk menyelesaikan maksud kerajaan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Damai sejahtera bagi saudara dan saya. Amin.